يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu tentang keistimewaan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Singkat aja ini insyaallah, kultum aja tidak sampai ini insyaallah. Kalau ada pengumuman dari satu marketplace, misalkan tanggal tertentu, nanti bulan Mei 55, bulan apa 66, 77 dan lain sebagainya itu, di mana di situ akan ada diskonan, itu kita pasti nunggu-nunggu. Bahkan kadang-kadang kita akhirnya beli barang yang tidak perlu kita beli, ya karena di situ ada diskon. Nabi SAW menyampaikan setiap hari Jumat itu ada satu waktu di mana apabila seseorang doa di waktu itu, doanya enggak akan ditolak sama Allah Ta'ala. Nah, kira-kira persiapan kita untuk menghadapi hari Jumat itu apa? Kalau marketplace saja kita udah bergegas, kita cari ini sebelum jamnya, sudah mantengin HP. Kayak orang mau itikaf sudah. Siapkan kopi, siapkan ini, siapkan HP-nya, nunggu. Lah ini kita tidak bayar. Ini kita cuma minta. Allah, kata Nabi, Allah pasti akan ngabulkan permintaan kita. Nah, persiapan kita sudah seperti apa? Apa kita sudah cari ilmunya? Kapan ya ini waktu-waktu yang dimaksud? Pendapat para ulama waktu itu terjadinya kapan? Apa kita sudah persiapan ilmunya? Apa kita sudah mempersiapkan kondisi hati kita ketika kita akan berdoa? Lah itu semuanya tergantung bagaimana keyakinan kita. Jadi kalau kita nganggep karena ini urusannya yang ngomong Nabi, waktunya kan tidak jelas, tidak ketok, itu kita anggap tidak ada. Berarti kita masih orang yang harus belajar keyakinan lagi. Kenapa? Karena justru yang disampaikan sama Nabi Muhammad itu yang lebih pasti daripada semua yang ada di dunia ini. Yang disampaikan sama semua orang, yang lebih pasti itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus kapan waktunya? Ada orang ilmunya dulu, kapan waktunya? Waktunya itu ada pendapat yang mengatakan ba'dal maghrib malam Jumat. Ada yang mengatakan Jumat di waktu sahur sebelum terbit fajar. Ada yang bilang itu Jumat setelah terbit fajar, setelah ba'da sholatis subuh. Ada yang bilang ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, sekarang banyak orang datang Jumatan tidak pernah tahu khatibnya duduknya kapan. Kenapa? Karena dia begitu Jumatan khatibnya cerita Nabi, dia sudah mimpi kemana-mana mungkin. Ya husnudonnya mungkin khatib cerita Nabi, dia sudah mimpi Nabi mungkin. Jadi antara khatib duduk di antara dua Jumat. Ada yang bilang hari Jumat di akhirnya.
Jadi antara waktu asar dan maghrib. Itu pendapat ulama ada puluhan tentang waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab di hari Jumat. Nah, kalau Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengkhususkan hari Jumat antara asar dan maghrib fokus untuk ibadah. Enggak urusan dunia apapun sama sekali. Urusan dunia apapun sama sekali. Gitu. Urusan dunia apapun sama sekali. Itu khusus untuk ibadah antara Jumat, asar sampai maghrib. Sehingga Jumat, asar sampai maghrib itu sering disebut dengan namanya Sa'ah Fatimiyah. Waktu khususnya Sayyidah Fatimah. Oleh karena itu, kalau kita mau ada diskonan marketplace saja kita nyambut, ya ini yang bukan diskon lagi, ini bagi-bagi hadiah ini. Bagi-bagi hadiah, ini doa apa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala, maka siapkan diri kita. Kalau sudah mau masuk waktu, sudah nyiapkan mau menjelang hari Jumat itu kita harus senang. Kita harus senang. Siapkan, antaranya paling tidak hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Orang menghidupkan sunnah Nabi itu tidak sepele. Orang menghidupkan sunnah Nabi itu kayak orang hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Dan akhir zaman ini ada amalan yang Anda bisa mengerjakan, sahabat tidak bisa mengerjakan. Yang bisa cuma kita, sahabat tidak bisa, tidak dapat kesempatan ini. Amalan istimewa, sangat istimewa. Kita tahajud, sahabat Nabi bisa tahajud. Kita sholat witir, sahabat Nabi sholat witir. Kita hataman Quran, sahabat Nabi hataman Quran. Tapi ini yang bisa cuma kita. Apa? Menghidupkan sunnah di tengah kondisi rusaknya zaman. Yang bisa cuma kita. Kenapa? Karena zamannya sahabat, zamannya tidak rusak. Yang bisa cuma kita. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika kondisi rusaknya umatku. Itu ada riwayat mengatakan pahalanya 1 orang syahid. Ada yang riwayat 50 orang syahid. Bahkan ada riwayat 100 orang mati syahid. Jadi kita menghidupkan mulai kalau malam Jumat dan hari Jumat memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Niati memperbanyak sholawat dan niati menghidupkan lagi sunnahnya Nabi Muhammad. Paling tidak sunnah itu hidup di keluarga kita. Baca suratul Kahfi. Orang kalau membaca surat Kahfi hari Jumat dapat cahaya sampai Jumat yang berikutnya. Anda kalau gelap bisa lihat. Anda bisa sampai tujuan karena Anda bisa melihat mana jalan untuk mencapai tujuan. Anda punya tujuan surga, ini gelap ini. Anda kalau pengen dapat cahaya ya Anda baca suratul Kahfi. Dapat cahaya dari Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Baca suratul Kahfi. Kemudian berangkat awal ke masjid untuk sholat Jumat. Katakan para ulama itu bahas bid'ah yang pertama kali terjadi di umat Nabi Muhammad. Bukan tahlilan, bukan yasinan, bukan itu. Bid'ah pertama kali terjadi di umat Nabi Muhammad meninggalkan bergegas untuk sholat Jumat. Dulu tuh orang kadang-kadang datang sholat Jumat dari pagi. Persiapan sholat Jumat itu datang ke masjid dari pagi. Sekarang enggak, azan baru mulai nyumet rokok. Qomat nanti baru nyemut masuk ke dalam masjid. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi, berangkat sholatul Jumat, setelah itu menggunakan pakaian warna putih. Tidak wajib, memang pakai pakaian warna putih itu hukumnya tidak wajib, tapi itu sunnah. Dan perhatiin, kalau ada sunnah yang sudah banyak ditinggalkan, itu kok kita mau ngerjakan, itu pahalanya luar biasa. Di kesempatan kita tuh nambal kekurangan-kekurangan kita dalam semua amal ibadah yang lain, itu dengan melalui pintu menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Jumat ini semua doa yang kita panjatkan dijabah sama Allah Ta'ala. Apapun kita jadi kepada Allah Ta'ala Jumat ini dan juga Jumat-Jumat yang berikutnya. Dan kita tergolong jadi orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita.
Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjelaskan tentang keistimewaan hari Jumat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap hari Jumat ada satu waktu apabila seseorang doa di waktu itu, maka doanya gak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah pasti kabulkan permintaan kita. Ulama berpendapat bahwa waktu istimewa itu malam Jumat setelah maghrib. Ada juga yang berpendapat Jumat di waktu sahur sebelum masuk subuh. Ada juga yang berpendapat Jumat setelah terbit fajar atau setelah sholat subuh. Dan ada juga yang berpendapat ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Dan juga ada yang berpendapat Jumat setelah asar sampai maghrib. Ini di antara pendapat ulama tentang waktu istijabah di hari Jumat. Maka siapkan diri kita menyambut datangnya hari Jumat. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.